Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Serafim Greenpeace Chelsea Evresta, biasa dipanggil Greenpeace. Saya dari kelas 8A nomor absen 27. Bagaimana kalian kabarnya? Baik-baik saja kan? Hari ini saya akan mempresentasikan unsur intrinsik dari novel layar terkembang. Penasaran? Mari kita ke videonya. Sebelum saya masuk ke unsur intrinsik novel layar terkembang, saya akan membahas ke sinopsisnya terlebih dahulu. Novel ini menceritakan tentang dua saudara yang bernama Tuti dan Maria. Mereka merupakan putri dari mantan Medana Banten yang bernama Raden Wirya Atmaja. Ibu dari Tuti dan Maria sudah lama meninggal. Walaupun mereka bersaudara, mereka memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Tuti cenderung memiliki sifat yang pendiam, berprinsip, dan dia sangat aktif dalam organisasi. Sedangkan Maria memiliki sifat yang ceria dan mudah mengagumi seseorang. Suatu saat, mereka pergi berjalan-jalan ke sebuah pasar ikan. Dan di situ mereka bertemu dengan seorang pria tampan dan gagah bernama Yusuf, yang merupakan mahasiswa kedokteran. Setelah pertemuan mereka, ternyata Maria dan Yusuf memiliki ikatan cinta dan tanpa terasa hubungan mereka sudah beranjak ke tahap pertunangan. Tuti yang selalu mendengarkan curhatan Maria tentang betapa berharganya Yusuf pun ia tertarik untuk menjalin kasih bersama seorang lelaki seperti yang dilakukan Maria dan juga Yusuf. Namun siapa sangka menjelang hari pernikahannya Maria didiagnosis penyakit malaria dan juga TBC. Dan tidak lama dari itu, Maria dinyatakan meninggal dunia. Sebelum Maria menghembuskan nafas terakhirnya, ia berpesan kepada Tuti dan Yusuf agar mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Sesuai amanah dari Maria, Tuti dan Yusuf pun mencoba saling terbuka dan saling menerima, dan akhirnya mereka menikah sesuai dengan pesan Maria. Nah, baru kita akan masuk ke unsur intrinsik dari novel layar terkembang. Unsur intrinsik yang akan saya bahas di sini terdiri dari tema, plot atau alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan yang terakhir, moral atau amanat. Yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok permasalahan yang mendominasi suatu karya sastra. Tema dalam novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita dalam menggapai mimpinya. Yang kedua ada plot atau alur. Alur merupakan rangkaian kejadian-kejadian yang diungkap, yang dirangkai secara kronologis. Nah, dalam novel ini memiliki alur maju atau plot lurus. Hal ini dapat dibuktikan dari awal pertemuan Yusuf dengan Maria dan Tuti, berakhir dengan Maria meninggal dunia. Setelah itu, Yusuf dan Tuti menikah sesuai amanah dari Maria. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang dalam suatu cerita, sedangkan penokohan merupakan karakter atau watak dari orang tersebut. Nah, dalam novel layar terkembang ini memiliki 9 tokoh utama. Yang pertama ada Tuti. Ia memiliki sifat yang pendiam dan berprinsip. Yang kedua ada Maria. Ia memiliki sifat yang ceria dan mudah bergaul dengan orang lain. Yang ketiga ada Yusuf, seorang pemuda yang sangat terpelajar. Yang keempat ada Supono, pemuda yang sangat berpendidikan dan juga rendah hati. Yang kelima ada Wirya Atmaja yang merupakan ayah dari Tuti dan Maria. Ia memiliki sifat yang baik hati dan juga agamis. Yang keenam ada Partadiharja. Ia memiliki sifat yang agamis dan juga baik hati. Yang ketujuh ada Saleh. Ia memiliki sifat yang baik hati dan ia merupakan pencinta lingkungan. Yang kedelapan ada Ratna. Ia merupakan gadis yang pintar dan juga rendah hati. Dan yang terakhir ada Rukama. Ia memiliki sifat yang sangat baik dan juga mau menolong sesama. Yang keempat ada latar. Latar merupakan unsur intrinsik dalam karya sastra yang meliputi waktu, tempat, dan juga suasana yang terjadi dalam karya sastra tersebut. Latar terbagi menjadi 3, ada latar waktu,
suasana, dan juga tempat. Dalam novel layar terkembang ini memiliki latar suasana yaitu hikmat, sedih, dan juga haru. Yang kedua, memiliki latar waktu yaitu dari pagi hari, siang hari, sore hari, dan yang terakhir malam hari. Dan yang ketiga, memiliki latar tempat. Nah, di dalam novel ini memiliki 3 latar tempat utama, yaitu yang pertama ada di kediaman Wirya Atmaja, yang kedua ada rumah sakit di kota Pacet, yang ketiga gedung akuarium di Pasar Ikan. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa. Gaya bahasa biasa digunakan penulis untuk mengungkapkan perasaan dan bersifat subjektif. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah majas personifikasi yang dibuat seolah-olah benda mati memiliki sifat seperti manusia, dan bahasa penulisannya yang lain memiliki kesan bahasa Melayu yang sangat kental. Yang keenam dan ketujuh adalah sudut pandang dan amanat. Sudut pandang merupakan titik di mana penulis melihat ceritanya. Sudut pandang terbagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini dapat kita lihat pada penggunaan kata ganti orang ketiga menjadi nama tokoh atau dia. Yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan pesan atau moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, amanat dari novel ini yaitu walaupun kita wanita dan kita memiliki peran yang berbeda dengan lelaki, bukan berarti kita tidak boleh berwawasan luas dan berpendidikan tinggi. Yang kedua, semua masalah hidup itu pasti ada. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah hidupnya, yaitu dengan cara menghadapinya dan tidak meninggalkan atau keluar dari masalah tersebut. Setelah kita membahas tentang unsur intrinsik novel layar terkembang, kita membahas keunikan novel layar terkembang yang tidak dimiliki oleh novel-novel yang lain. Novel ini mengandung bahasa Melayu yang sangat kental. Berbeda dengan novel yang lain yang memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul. Selain itu, novel ini juga berhasil menyinggung atau menyindir tentang permasalahan feminisme yang sedang dibahas pada saat tahun 1930-an. Yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan. Pastinya, setiap novel pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti novel layar terkembang ini, yang memiliki kelebihan yaitu cerita yang disuguhkan kepada pembaca sangat menarik. Kalimat yang digunakan memiliki makna yang sangat dalam dan juga memiliki nilai estetika atau nilai moral yang sangat mendidik. Namun juga memiliki kekurangan yaitu bahasa yang digunakan sulit dipahami karena menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa yang digunakan kurang efektif dan juga kalimat yang digunakan kurang efektif. Berikut video tentang unsur-unsur intrinsik novel layar terkembang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Don't forget to stay healthy, stay safe, jauhi kerumunan agar terhindar dari virus COVID-19. Sekali lagi, saya Serangil Greenpeace. Terima kasih.